Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam video pembelajaran Praktikum Algoritma dan Pemrograman 1 di pertemuan ke-14, yaitu dalam materi searching di bahasa C. Searching artinya menemukan nilai atau data tertentu di dalam sekumpulan data yang bertipe sama. Data dapat disimpan secara temporer atau sementara di dalam memori utama atau juga bisa disimpan secara permanen di dalam memori sekunder. Contoh implementasi pencarian dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali sebetulnya. Di sini ada pun beberapa contohnya adalah menemukan nomor telepon seseorang pada buku telepon, atau kita mencari kontak seseorang di dalam handphone kita. Atau kita juga bisa mencari istilah di dalam kamus. Dan banyak hal-hal lain yang membutuhkan proses pencarian. Di zaman sekarang, semua aplikasi sudah berbasis pada pencarian ya. Banyak sekali aplikasi yang dengan mudah kita bisa cari. Misal di Instagram, kita bisa mencari user-user yang lain dan disediakan kolom pencariannya. Sehingga untuk mendukung proses pencarian di dalam suatu aplikasi, kita memerlukan suatu algoritma pencarian. Algoritma pencarian adalah algoritma yang menerima sebuah argumen A dan mencoba untuk menemukan sebuah rekaman yang memiliki kunci A. Jadi, input pada algoritma pencarian ini yang penting itu adalah data yang akan dicari. Dan nanti dicarinya di mana? Dicarinya biasanya pada sekumpulan array, lalu akan dibandingkan data yang dicari dengan elemen dari array tersebut. Ada dua jenis searching, algoritma searching yang sering digunakan. Antara lain ada sequential search dan ada binary search. Yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu mengenai sequential search. Pencarian sekuensial atau linier atau ada juga yang bilangnya pencarian terurut, itu sebetulnya merujuk pada hal yang sama. Merupakan model pencarian yang paling sederhana yang dilakukan terhadap kumpulan data dengan cara membandingkan satu persatu dari yang dicari ke dalam setiap elemen array. Secara konsep, berikut penjelasannya. Terdapat sebuah larik yang berisi n buah data, ada ln0 sampai ke ln-1 ya, karena indeks dalam bahasa C dimulai dari 0. Kemudian kita misalkan K adalah variabel dari data yang ingin dicari. Oke, I itu adalah bilangan indeks terkecil yang memenuhi kondisi bahwa K-nya itu harus lebih besar dari 0 atau lebih kecil sama dengan n-1 dan lebih kecil sama dengan n-1. Tadi adalah data yang dicari begitu ya. Nanti akan dibandingkan data yang dicari ini dengan L ke I. Apakah sama atau berbeda? Jika sama, maka sudah ditemukan. Tetapi kalau tidak, maka dia akan menggeser I-nya 1 atau dia akan mengecek ke sebelahnya lagi apakah elemen-elemen sebelahnya yang lain itu sama dengan K atau data yang dicari. Seperti itu. Itu dilakukan satu persatu beruntun sampai semua elemen sudah dicek. Berikut contoh sequential search, misal diberikan array L di mana ada elemennya 10, 9, 4, 6, 4, 3, 2, 5. Sekarang pertanyaannya adalah, adakah elemen yang isinya adalah 4 dan kalau ada posisinya di mana? Maka dalam hal ini, K-nya itu adalah 4. K itu tadi ya, variabel data yang dicarinya. Dan K-nya ditemukan pada posisi dengan indeks berupa 2 dan
4. Jadi disebutkan bahwa K-nya ini ada dan ada di posisi keberapa. Tapi kalau dicari sampai ujung itu tidak ditemukan, maka yang di-outputkan harapannya adalah ya tidak ditemukan. Seperti itu ya. Nah, untuk implementasinya, berikut adalah implementasi algoritma pencarian secara sekuensial. Yang pertama, usernya diminta untuk memasukkan isi elemen array. Jika ada, maka keluarkan indeksnya ada di indeks keberapa. Namun catatannya di sini adalah jika pada elemen array ditemukan lebih dari satu data yang dicari, jadi data yang dicarinya itu ada di beberapa elemen array, seperti itu ya. Maka keluarkan semua lokasi indeksnya atau cetakan semua lokasi indeksnya. Seperti tadi, di sini misal kita mencari 4, maka nanti harapannya program ini bisa mengeluarkan bahwa 4 ini ada di posisi kedua, indeks kedua, dan juga ada di indeks keempat. Seperti itu ya. Nah, namun jika tidak ada, maka cetak data tidak ditemukan. Oke, di sini kita akan buat prosedurnya. Yang pertama, seperti biasa, kita siapkan dulu include stdio.h sebagai library input outputnya. Dan di sini kita akan buat sequential search prosedurnya ya begitu dengan nama sequential search ya. Kemudian ada integer array sebagai parameter masukan, integer n itu adalah jumlah datanya ada berapa, dan integer x di sini adalah elemen yang dicari. Kemudian ada integer i sama dengan 0, integer ketemu sama dengan 0. I ini untuk iterator karena kita akan menggunakan looping pada saat proses mencari. Dan integer ketemu ini sebetulnya hanya penanda saja bahwa di awal kita definisikan bahwa x-nya ini belum ketemu. Jadi kita buat integer ketemu sama dengan 0. Oke, while i kurang dari n, jadi akan dilakukan pengecekan selama i-nya itu masih kurang dari n. Atau kita akan melakukan pengecekan pada seluruh data di array R yang ini ya. Kemudian kita cek if array ri sama dengan x, berarti kita membandingkan setiap elemen array-nya dengan x. Kalau memang sama, maka dicetak printf ada di indeks keberapa i-nya. Dan ketemunya kita set 1, berarti kita sudah punya penanda, oh ini sudah ditemukan datanya. Dan jangan lupa agar dia bisa berpindah untuk mengecek ke elemen selanjutnya, kita berikan i++ ya sebelum filenya ditutup. If ketemu sama dengan 0, artinya kalau sampai pada saat loopingnya sudah selesai dan penanda ketemunya itu masih 0, artinya ya datanya tidak ditemukan. Karena kalau dia ada yang sama, pasti ketemunya sudah berubah menjadi 1. Seperti itu untuk prosedurnya. Dan kita akan buat di berikutnya adalah void main-nya untuk main programnya. Di sini kita akan punya n dan kita akan punya indeks. Tapi sebenarnya ini indeksnya enggak dipakai ya, jadi boleh ini tidak usah. Printf berapa array, scanf n, nanti usernya akan memasukkan ada berapa elemen array-nya. Kemudian dibuat integer array n. Nah, di sini ada looping ya, teman-teman, untuk memasukkan usernya satu persatu elemen array-nya. Sampai dari indeks ke-0 sampai ke n-1. Oke, kemudian ada integer cari di sini. Dan printf masukkan array yang akan dicari. Itu disimpan dalam variabel cari. Barulah di sini kita panggil sequential search untuk void-nya atau prosedur sequential search-nya. Dengan masukan disesuaikan dengan yang ada pada void ini. Berarti ada array, ada n yang tadi sudah diinputkan oleh user, serta cari atau data yang dicari yang juga diinputkan oleh user. Oke, kalau ini di running, nanti teman-teman silakan dicoba kode programnya, maka akan menghasilkan seperti ini kurang lebih outputnya. Jadi ditanya array-nya ada ke berapa, kemudian kita memasukkan elemen-elemen array-nya, dan kita memasukkan data yang dicari, serta nanti akan muncul ya, ada di indeks keberapa saja. Jadi kalau inputannya seperti ini, yang ada di slide, dan yang dicari 2,
maka 2 itu akan ada di indeks ke-1, indeks ke-4, dan ada di indeks ke-6. Oke, ini adalah salah satu algoritma atau salah satu implementasi dari sequential search ya. Tapi seperti yang ada pada video di algoritma dan pemrograman pertemuan ke-14, bahwa bisa saja untuk sequential search ini tidak mesti yang dihasilkan itu adalah ada di indeks keberapanya begitu ya. Bisa juga hanya untuk mengecek apakah data ini ada atau tidak. Jadi silakan dibuat disesuaikan dengan kebutuhan. Baik, kita berlanjut ke binary search. Metode pencarian yang kedua ini disebutnya adalah binary search. Nah, tapi binary search ini punya ketentuan, teman-teman ya. Apa ketentuannya? Bahwa ketentuannya kalau kita mau menggunakan binary search, maka harus kita pastikan datanya diurutkan terlebih dahulu ya. Ini wajib hukumnya karena nanti proses pengecekan binary search ini ya memperhatikan dari urutan datanya. Apa ide dasar dari binary search? Pada metode pencarian ini, data dibagi menjadi 2 bagian untuk setiap tahap pencarian. Ini algoritma deskripsinya untuk yang ascending atau menaik ya. Jadi pada awalnya kita urutkan dulu datanya secara ascending. Kemudian prosesnya adalah data diambil dari posisi 1 sampai posisi akhir N. Kemudian cari posisi data tengah dengan rumus posisi awal ditambah posisi akhir dibagi 2, tapi di sini kita hanya akan mengambil bilangan bulatnya saja atau pembulatan ke bawah begitu ya. Jadi kalau datanya ada 5, maka nanti nilai tengahnya adalah 5 dibagi 2, yaitu 2. Begitu ya. Jadi tidak dibulatkan ke atas, dibulatkan ke bawah. Kemudian, data yang dicari ini akan dibandingkan dengan data yang di tengah. Apakah sama atau lebih kecil atau lebih besar? Jadi nanti kita putuskan. Jika lebih besar, maka proses pencariannya, oke berarti sekarang ternyata data yang dicari itu lebih besar ya daripada elemen yang di tengah. Berarti proses pencariannya itu karena menaik dari besar ke kecil berarti ada di sebelah kanan. Nah, kalau pindah ke sebelah kanan berarti nilai awal dan nilai awalnya yang akan berubah ya kalau nilai akhirnya sama. Sehingga di sini posisi awal itu adalah posisi tengah plus 1 ya. Jadi kita akan mengabaikan bagian kiri karena sudah tahu pasti kalau lebih besar ya ada di sebelah kanan. Sementara jika lebih kecil, maka proses pencariannya dicari dengan posisi akhir adalah posisi tengah min 1. Oke, karena tadi lebih kecil, berarti fokus pencarian kita akan hanya ada di sebelah kiri. Di sebelah kiri itu adalah kita perlu mengubah nilai akhirnya kan, karena kita hanya akan mengecek yang sebelah kiri. Maka posisi akhirnya itu adalah posisi tengah dikurangi dengan 1. Jika datanya sama berarti ketemu. Nah, hal ini akan dilakukan berulang-ulang sampai sampai kita sudah mendapatkan, kan dipotong-potong terus begitu ya, dibagi dua terus sampai sudah tidak ada elemen lagi atau sampai ketemu begitu. Ini untuk source code-nya. Nah, karena tadi ada ketentuan bahwa pada binary search ini datanya harus diurutkan terlebih dahulu, sehingga agar aman, kita sebagai programmer menyediakan saja metode pengurutannya ya, seperti yang sudah dibahas di minggu lalu. Jadi di sini saya menggunakan bubble sort ya, jadi teman-teman silakan menggunakan metode pencarian apapun yang teman-teman kuasai atau yang teman-teman inginkan. Di sini saya pakai bubble sort, ada void swap, dan ada void bubble sort-nya. Nah, untuk void binary search-nya sendiri, masukannya sama seperti yang sequential search, ada integer array, integer n, dan integer cari. Nah,
Namun di sini kita tentukan juga ya pada variabel lokalnya ada awal, tengah, dan akhir untuk posisi indeks tadi. Awal itu kita kasih nilai 0, akhir itu awalnya kita kasih ya nilai akhir n ya yang diinputkan dimasukkan ke dalam parameter input. Dan kita inisialisasikan integer ketemunya belum ketemu atau 0. Di sini kita akan lakukan looping pengecekan ya teman-teman. While awal kurang dari sama dengan akhir, dan ketemunya itu masih 0, maka di sini kita akan cari nilai tengahnya, awal ditambah akhir dibagi 2. Nah, setelah itu kita akan cek, if array tengah itu sama dengan cari, ya udah berarti ketemu ya, ada di indeks keberapa. Dan nilai ketemunya 1. Namun, kalau array tengahnya itu kurang dari cari, berarti carinya itu lebih besar ya angkanya, sehingga kita akan fokus mencari di sebelah kanan array, sehingga yang berubah adalah nilai awalnya jadi tengah plus 1. Tetapi kalau tidak, berarti kita fokus ke sebelah kiri pencariannya ya, sehingga yang berubah adalah akhir tengah min 1. Nah, kalau sudah sampai proses perulangan ini, juga ketemunya masih 0, maka di sini ada if ketemu sama dengan 0, berarti datanya tidak ditemukan. Nah, untuk void main-nya yang berikutnya ini sama seperti yang di sequential search tadi ya teman-teman. Yang membedakan hanya pada setelah kita memasukkan array yang dicari itu apa, kita tidak langsung memanggil binary search-nya ya, karena kita memastikan bahwa datanya sudah terurut dulu. Jadi kita panggil bubble sort dulu, baru nanti dimasukkan ke dalam binary search. Baik, seperti itu teman-teman untuk binary search ya, nanti kalau di running seperti ini. Nah, ini adalah array-nya ada 5 elemen, data yang dicari ke 9, nanti dia akan memutuskan ya carinya sebelah kanan atau sebelah kiri dan ditemukan indeksnya, indeks ke berapa. Oke, itu untuk searching, silakan nanti teman-teman coba program yang sudah ada di dalam slide dan di video ini. Kemudian ini adalah tugas yang harus teman-teman kerjakan. Mungkin sekian dulu video pembelajaran dari praktikum algoritma dan pemrograman untuk materi searching ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.